Kendaraan tempur Marders buatan Jerman tak berkutik digempur personel Rusia. Militer Rusia merilis rekaman pasukan lintas udara menghancurkan Marders, Jerman dan pasukan pendarat yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 menghadapi peralatan NATO dengan serangan tepat sasaran. Operator drone penyerang menabrak kendaraan tempur infanteri, lalu UAV terbang dan menghabisi pasukan pendarat yang turun. Dalam rekaman, sejumlah personel Ukraina berusaha keluar dari kendaraan Marders namun diserang dengan drone dan artileri pasukan penerjun payung Rusia. Video ini mendapat reaksi beragam dari netizen di Telegram RV Voenkor. Dari kubu Ukraina, dilaporkan militer Rusia kehilangan 1.130 personel tentara dalam 24 jam terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 18 September, militer Rusia total kehilangan 637.010 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.691 tank, 17.080 kendaraan tempur lapis baja, 24.784 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.154 sistem artileri, 1.188 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.354 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Drone Ukraina dilaporkan berhasil menargetkan depot senjata di Toropets di Oblast Tver Rusia semalam. Sumber di Dinas Keamanan Ukraina, SBU, mengklaim keberhasilan ini seperti dikutip dari Kyiv Independent 18 September. Foto dan video yang dibagikan di saluran Telegram Rusia pada menunjukkan sejumlah ledakan dan gumpalan asap tebal yang konon berada di lokasi depot amunisi di kota Toropets. Gubernur Oblast Tver Igor Rudenya melaporkan pada pagi hari bahwa kebakaran telah terjadi di Toropets akibat jatuhnya puing-puing drone tetapi mengklaim situasinya terkendali. Menurut sumber tersebut, drone dari SBU, intelijen militer Ukraina, dan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang gudang penyimpanan rudal balistik, termasuk Iskander, rudal anti pesawat, amunisi artileri, dan bom berpemandu kabupaten. Serangan itu, secara harfiah menyapu bersih gudang besar Departemen Rudal dan Artileri Utama Kementerian Pertahanan Rusia, kata sumber tersebut. Setelah kedatangan pesawat tak berawak Ukraina, ledakan yang sangat kuat terjadi, dan area yang terkena dampak seluas 6 km, 3,7 mil, kata sumber itu. Pasukan marinir Rusia berhasil merebut kembali Borki, sebuah desa strategis di wilayah Kursk, setelah berlangsungnya pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina. Aksi militer ini dilaporkan terjadi pada hari Selasa dan menandai kemajuan signifikan bagi Rusia dalam upaya mereka untuk mengamankan wilayah perbatasan. Pengambil alihan Borki dianggap penting, mengingat posisinya yang strategis dalam pengendalian akses ke area-area lainnya di sekitarnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa operasi tersebut melibatkan serangan terkoordinasi dan dukungan dari Angkatan Udara, yang berkontribusi pada kemenangan tersebut. Sumber militer menyebutkan bahwa pasukan Ukraina mengalami kerugian signifikan dalam pertempuran ini, meskipun pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi tersebut. Ketegangan di kawasan ini terus meningkat, dengan laporan mengenai perpindahan pasukan di kedua belah pihak. Rebutan Borki menjadi bagian dari konflik yang lebih luas antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Masyarakat internasional terus mengawasi perkembangan ini, dengan berbagai negara mendesak untuk menghentikan aksi militer dan kembali ke meja perundingan. Dampak dari pertempuran ini diperkirakan akan berpengaruh pada dinamika politik dan militer di kawasan Eropa Timur dalam waktu dekat. Но мы были готовы, если бы он попробовал бы пойти, но он практически не использовал. Была попытка всего один раз прорваться казаком, это бронеавтомобиль, высадить десант. Ну, соответственно, исход был ясен и для казака, и для десанта, и для нас тоже. Материально мы это оформили за 32 секунды. Но противник, когда видит, что на позиции уже находится наше подразделение, он наносит огневое поражение артиллерии уже по своим позициям, вместе со своими же людьми. Почему? Он готов уничтожить всех,
включая своих солдат, для того, чтобы не допустить захвата позиции. Достаточно людоедская тактика ВСУ, которая им используется раз за разом. Они не жалеют своих людей, от слова совсем. Командование ВСУ очень любит обманывать своих людей для того, чтобы они шли в атаки, потому что по данным, получаемым от всех видов разведки, ведущейся нами непрерывно, у них в случае массовых отказов. Противник отказывается стрелять в нашу сторону, чтобы себя не обозначить и не получить огневое поражение. Противник отказывается выдвигаться на позиции. Поэтому достаточно часто они показывают им на карте точку, куда им прийти, и рассказывают, что мы от этой точки в километре, в 2 и так далее, что позволяет нам подпустить противника на расстояние кинжального огня 30-50 метров и стремительно их уничтожить. Militer Rusia semakin gencar melancarkan serangan balik di wilayah Kursk merebut kembali wilayah yang dikuasai Ukraina sejak 5 Agustus 2024. Kelompok pasukan Sever Angkatan Bersenjata Rusia menggempur posisi Brigade Mekanis ke-22, ke-4, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-82, Brigade Garda Nasional Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 AFU di dekat Lyubimovka, Darino, Nikolo Darino, Tolstiluk, dan Plehovo. Selama 24 jam terakhir, unit-unit Rusia memukul mundur 4 serangan balik musuh ke arah Bolshaya Obuhovka, Malaya Lopnya, dan Lyubimovka, serta menggagalkan upaya serangan ke arah Olgovka dan Borki. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan hingga 40 tentara tewas dan terluka, 8 prajurit ditawan, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor hancur. Dengan dukungan penerbangan dan artileri Angkatan Darat, unit-unit grup tersebut menangkis 4 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia menuju Vesholoye dan Medvesye. Pasukan Ukraina menderita kerugian hingga 70 tentara tewas dan terluka, 2 tank, termasuk tank Leopard, 2 kendaraan tempur infanteri CV-90 buatan Swedia, 8 kendaraan tempur lapis baja, 1 senjata artileri, dan 1 kendaraan bermotor. Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan angkatan bersenjata Ukraina menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-80, ke-82, dan ke-95, Brigade Keamanan ke-1004, Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dan ke-129 di dekat Guyevo, Darino, Kurilovka, Kruglenkoye, Lyubimovka, Mirny, Martinovka, Malaya Lopnya, Nikolo Darino, Noviput, Novoya Sorochina, Novovanovka, Orlovka, Plehovo, Ruskoye Porechnoye, Serglikovo, Tolstiluk, dan Yuzi. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap daerah konsentrasi dan cadangan di wilayah Sumy dari Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, dan ke-115, Brigade Serangan Udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Garda Nasional Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-103, ke-106, ke-107, dan ke-129 di dekat Belovodi, Gluhov, Kondratovka, Katerinovka, Malushino, Mogritsa, Mazevka, Novovanovka, Obodi, Pavlovka, Rechki, Rudnevo, Sumy, Stepnoye, Shaligino, Hoten, dan Yunakovka. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 tentara dan 23 unit kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, termasuk tank Leopard, 5 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan tempur infanteri CV-90, 1 APC, dan 4 senjata artileri, 2 mortir, dan 12 kendaraan bermotor. Дорогі українці, українки, коротко про сьогодні. Перша нарада щодо військового нападу. Sejak Presiden Zelensky menyetujui operasi penyerbuan ke wilayah Kursk awal Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 14.600 tentara, 121 tank, 50 kendaraan tempur infanteri, 92 pengangkut personel lapis baja, 758 kendaraan tempur lapis baja, 457 kendaraan bermotor, 107 senjata artileri, 28 peluncur MLRS, termasuk 7 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 4 kendaraan angkut muat, 26 stasiun perang elektronik, 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 14 kendaraan teknik, termasuk 8 kendaraan anti rintangan, dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, demikian keterangan resmi militer Rusia.
serangan drone Rusia menghancurkan kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina di daerah perbatasan wilayah Kursk. Video dipublikasikan 17 September. Satuan pengintaian grup pasukan Sever Rusia mendeteksi kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina bergerak menuju daerah penempatan sementara AFU di daerah perbatasan wilayah Kursk. Target yang terdeteksi segera dihancurkan dengan menggunakan pesawat Nirawak FPV. Dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup Rusia menggagalkan 5 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Vesholoye dan Medvedye. Militer Rusia menayangkan rekaman kelompok pencarian dan penyelamatan dengan helikopter Mi-8 PSG melakukan tugas tempur di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Unit ini mencakup kelompok pendukung tembakan, serta seorang petugas medis. Unit ini dimaksudkan untuk terus memantau situasi, mengevakuasi dan menyelamatkan pilot, serta mengangkut mereka ke fasilitas medis militer. Dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup Rusia menggagalkan 5 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Vesholoye dan Medvedye. Angkatan bersenjata Federasi Rusia menggagalkan upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia di wilayah Kursk. Dengan dukungan penerbangan dan artileri angkatan darat, unit-unit grup Rusia menggagalkan 5 upaya Ukraina menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Vesholoye dan Medvedye. Rusia juga menayangkan efek serangan rudal Iskander terhadap posisi kendaraan tempur dan konvoi militer Ukraina di Kursk. Puluhan kendaraan tempur dan lapis baja berserakan dihantam rudal jarak menengah Iskander. Dari kubu Ukraina, dilaporkan militer Rusia kehilangan 1.020 personel tentara dalam 24 jam terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 17 September, militer Rusia total kehilangan 635.880 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.685 tank, 17.077 kendaraan tempur lapis baja, 24.739 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.129 sistem artileri, 1.188 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.329 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.